karena pembahasan tentang cara merawat pama dan cara merawat pakoi sudah kita bahas kemarin ya, sudah selesai. Tapi di komenan masih banyak yang belum paham tentang fase-fasenya, bosku. Dan ternyata katanya kurang rinci, kurang detail menjelaskannya kemarin. Jadi untuk kali ini, konten kali ini kita akan membahas tuntas ya, secara detailnya. Mulai detail-detail paling kecil kita jelaskan semua di video ini. Ini adalah lanjutan video rawatan pama dan rawatan pakoi. Jadi kita jelaskan detailnya seperti apa mulai fase minggu yang pertama. Biar nggak gagal paham, biar nggak salah paham, disimak video ini sampai akhir. Jangan di skip-skip. Terima kasih. Untuk fase minggu pertama kemarin saya jelaskan ya. Untuk pama dan pakoi setelah diadu atau diabar, itu fase minggu pertama masa pengobatan, pemulihan luka atau kondisi ayam. Oke. Ada yang bertanya kemarin, menyembuhkan lukanya pakai apa, bos? Nah, di SMFC Faktor Lumajang ada dua opsi ya, bosku ya. Ini Tetayogin, belinya di apotik ya. Ini banyak obat luka memang. Obat luka memar, luka gores, luka bakar ini bisa Tetayogin. Tapi ini agak sedikit perih. Tapi luka cepat sembuh. Kalau pakai obat ini pasti cepat sembuh, cepat kering. Oke, kalau cuma luka gores, bekas abar atau bekas adu diolesi pakai Tetayogin 2-3 hari sudah kering total ya. Tinggal nunggu ngelupasnya saja. Oke, jadi pengobatannya untuk luka bisa dipakai 1 minggu penuh pakai Tetayogin. Oke. Kalau produk dari SMFC Faktor Lumajang sendiri ada namanya Miracle. Miracle ini obat goham, oke, obat goham dan manikan. Cuma bisa disemprotkan untuk luka. Oke, tinggal semprot seperti ini saja ke bagian lukanya. Oke, luka luar, luka dalam bisa kalau pakai Miracle. Tapi kalau untuk Tetayogin hanya untuk luka luar saja, nggak bisa untuk ngobati yang ada di dalam. Buat manikan, buat goham nggak bisa kalau untuk Tetayogin. Tapi kalau Miracle, produk dari SMFC Faktor Lumajang, ampuh mengobati goham dan manikan, bosku. Jadi kalau waktu membersihkan tenggorokan ayam setelah adu atau abar, pakai Miracle saja biar nggak terkena jamur di tenggorokan atau manikan. Oke, biasanya ayam kalau adu mulut ya, pas waktu tarung adu mulut luka biasanya kanan kiri mulutnya luka, bisa diobati pakai Miracle biar tidak terjadi goham atau manikan. Oke, tapi kalau untuk Tetayogin sendiri ini obatnya untuk luka luar, nggak bisa untuk luka dalam. Soalnya ini perih pol ini obatnya. Untuk luka orang, luka manusia ini bisa, cuma rasanya perih pol untuk yang ini. Cepat sembuh, cuma sangat perih. Oke, ini untuk mengobati luka ya. Tetayogin bisa dibeli di apotik. Untuk Miracle dari SMFC Faktor Lumajang bisa diorder di Shopee atau TikTok. Cari saja, namanya Miracle, obat goham dan manikan dari SMFC Faktor Lumajang. Oke, itu cara untuk mengobati lukanya. Untuk kondisinya seperti apa, Mas, biar bisa pulih kembali? Biasanya kalau di SMFC Faktor Lumajang kita pakainya sangobion ya, atau kuning telur dicampur sama sangobion, kuning telur langsung disepet ya. Itu biar kondisinya pulih kembali. Untuk multivitaminnya kita pakai Power Booster. Power Booster itu multivitamin untuk rawatan, bosku. Untuk persiapan adu, persiapan laga, kita pakainya Power Booster harian, setiap sore hari pemakaiannya. Tapi setelah ayam diabar ya, setelah ayam diadu, ayam kondisinya drop, kita tambahkan dosisnya 2 butir. Oke, kalau masa persiapan itu hanya 1 butir setiap sore. Tapi kalau masa penyembuhan, masa pengobatan, Power Booster ini ditambah lagi dosisnya jadi 2 butir setiap sore hari. Jadi 1 minggu selama pengobatan itu paginya dikasih kuning telur sama sangobion ya, disepetkan. Sorenya kita kasih multivitamin Power Booster 2 butir supaya tenaganya cepat pulih, nggak ngedrop, nggak ngedon, biar nafsu makannya lebih baik selama ayam luka-luka. Jadi selama 1 minggu full selama pengobatan, dosisnya ditambah menjadi 2 butir setiap sore hari, biar tambah gres, cepat pulih untuk staminanya.
Oke, jadi paham ya. Masalah paginya kita pakai kuning telur campur sangobion atau sakatonik ya. Yang penting vitamin B sama kuning telur di spet paginya, sorenya power booster 2 butir supaya tenaganya cepat pulih, cepat full, cepat grass kembali selama 1 minggu. Jadi pengobatannya seperti itu saja, nggak usah diumbar-umbar, cukup ada di box atau kurungan yang teduh. Jangan dipanaskan, jangan sampai udaranya panas ya. Kalau bisa udaranya ruangannya yang teduh atau ditaruh di bawah pohon nggak apa-apa. Yang penting bersih bawahnya. Jangan diumbar dulu, jangan divisik dulu selama masa pengobatan. Jadi sudah saya jelaskan rinci detail masalah pengobatan minggu pertama, fasenya di SMFC Faktor Lumajang setelah ABAR atau ADU. Oke, terima kasih. Oke, untuk di minggu kedua sudah waktunya di fisik ya bosku ya. Karena setelah penyembuhan, staminanya sudah full, lukanya sudah sembuh semua total. Waktunya di fisik di minggu kedua. Kita bahas mulai PAMA dulu. Fisiknya apa kemarin? Loncat ya. Loncat itu berapa kali? Ada pertanyaan seperti itu kemarin. Untuk ayam muda ya bosku, jangan dipaksakan. Semampunya saja. Kalau mampu cuma 20 ya jangan dipaksa. 20 saja. Itu bertahap nanti naiknya. 20 kalau besoknya kuat ditambahi 2 atau 5. Jadi 25. Jadi bertahap, jangan langsung dinaikkan. Kalau 25 ini nggak mampu, jangan dipaksa. Tetap bertahap ada di 20 terus. Karena semakin dipaksa ayamnya kasihan nanti, tenaganya malah nggak karuan, drop staminanya nanti ya. Jadi di loncat itu jangan dipaksa. Kalau ayam 20 mau loncat, 20 saja. Kalau 25 nggak mau loncat ya cukup, berarti jangan dipaksa sampai ke 25. Tapi kalau ayam itu berbeda-beda ya, kondisinya, staminanya beda-beda. Adapun ayam muda yang masih muda belum apa-apa sudah kuat loncat 30 atau 40 itu ada. Jadi lihat ayamnya mampunya seberapa dulu. Kalau mampunya cuma 20 atau 30 jangan dilebihkan, bertahap dulu. Oke, untuk loncatnya jumlahnya sekian bosku. Jadi jangan memaksa ayam untuk melebihi targetnya, biar kondisinya staminanya tidak drop. Oke, itu untuk loncat. Untuk treadmill pun sama. Treadmill itu ayam dilarikan di mesin ya, mesin untuk treadmill jalan itu berapa menit. Kalau ayam di SMFC Faktor Lumajang mampunya sekarang sudah melebihi 15, bahkan ada yang 20 menit. Untuk ayam muda yang sudah 2-3 kali ABAR sudah mampu 15 menit sampai 20 menit. Tapi kalau untuk ayam yang belum pernah di treadmill ya, itu biasanya cuma mampu 5 menit atau 7 menit. Itu jangan dipaksa. Kalau sudah nggak mau jalan di treadmill selama 5 atau 7 menit, jangan dipaksa, cukup bertahap nanti. Oke, ditambahnya bertahap nanti. Kondisinya diukur, staminanya juga diukur, biar ayamnya tidak drop, staminanya tidak drop. Oke, untuk treadmill batas waktunya mentok itu ada di 20 menit. Melatih ayam pelari itu. Melatih ayam pelari. Untuk melatih ayam atlet di treadmill seperti apa? Tinggal dibalik aja. Kalau untuk ayam yang mainnya cuma atlet goyang tembak, ayamnya dibalik aja. Jadi jalani nanti di treadmill jalan mundur bosku. Kalau untuk kuda lari jalannya jalan maju ke depan. Oke, untuk yang cuma atlet goyang tembak itu dibalik aja ayamnya, biar langkahnya mundur, ngelatih kakinya mundur saja. Seperti itu. Jadi Seninnya loncat, Selasanya treadmill, Rebunya loncat, Kemisnya treadmill, Jumatnya loncat, Sabtunya treadmill. Jadi selang-seling seperti itu. Waktu paginya dikasih sarapan nggak mas? Dikasih sarapan sebelum fisik itu wajib bosku, karena fisik itu membutuhkan banyak tenaga, banyak energi. Kalau ayamnya nggak sarapan waktu pagi, kondisinya bisa nanti drop, staminanya juga bisa turun, ayamnya bisa ngesup atau puyeh. Oke, jadi kalau di SMFC Faktor Lumajang sarapannya sekarang kita pakai produk sendiri namanya Yax. Ini extra fooding. Oke, di dalamnya sudah ada sendok takarnya seperti ini. Oke, ini bentuknya bubuk ya bosku ya. Jadi kalau kita ngasih sarapannya setiap pagi 1 sendok full seperti ini. Oke, kita kasih sarapannya 1 sendok full Yax extra fooding dari SMFC Faktor Lumajang. Ini pakan full protein. Oke,
dibuat fisik, energinya biar nggak gampang habis, nggak gampang drop, harus wajib pakai sarapan yang berprotein. Oke. Kalau nggak pakai IAKS, bisa pakai apa bosku? Produk dari SN Sasana Ngapak itu bagus, Monster Pro. Kita dulu pakainya itu karena ayam kita banyak sekali bosku. Jadi kita pakainya Monster Pro dari Sasana Ngapak itu bagus, efisien, jadi nggak buang banyak waktu, tinggal buka produknya, dikasih makan 1 butir setiap pagi. Kalau ayamnya gede kita kasihnya 2 butir, di atas 3 kilo, 34, 36 kita kasihnya pakan Monster Pro sarapan 2 butir setiap pagi. Oke, itu juga bagus. Kalau nggak pakai SN, Monster Pro dari SN pakai apa mas? Pakai tempe. Tempe itu makanan yang proteinnya juga tinggi, kedelai soalnya. Kedelai itu pakan berprotein tinggi bosku. Itu juga bagus untuk sarapan pagi, tapi ditakar. Biasanya kita lolohkan 1 ibu jari seperti ini. Oke, kalau ayamnya gede kita kasih 2 jempol seperti ini. Oke, jadi di bawah 3 kilo sarapannya cukup tempe segelintir 1 ibu jempol besar seperti ini. Kalau ayamnya gede di atas 3 kilo kita kasihnya 2 gelintir tempe. Kalau nggak pakai tempe, pakai apa mas? Pakai tomat dan gula merah, itu juga bisa sebagai sarapan. Kalau nggak pakai tomat gula merah, pakainya telur puyuh, bisa apa nggak? Bisa. Cuma kalau telur puyuh diukur, jangan terlalu banyak. Kalau 1 butir telur puyuh terlalu banyak ya, bikin ayam jadi gemuk, dikurangi porsinya menjadi setengah butir. Itu sarapan pagi sebelum di fisik, biar waktu fisik isi perutnya itu ada, nggak kosong ya, nggak isi angin. Jadi dibuat fisik itu ayamnya masih dapat energi, nggak dalam keadaan perutnya kosong. Jadi itu wajib kalau sarapan jangan dihilangkan ya, sebelum aktivitas, sebelum rutinitas atau di fisik wajib sarapan dulu sebelum di fisik, itu wajib jangan dihilangkan. Terus untuk sorenya seperti apa makannya? Kalau Pama seperti yang saya jelaskan kemarin bosku, pakannya pakai 8:4:1, 8 katul, 4 beras jagung, 1 beras merah. Supaya apa mas kok dikasih makan katul? Jadi kalau ayam Pama atau Birma itu butuhnya badannya lentur bosku, nggak kaku. Kalau kita makani jagung nanti bobotnya terlalu berat, ayamnya jadi lemot, itu bisa. Kalau pakan pakai 8:4:1, 8 katul, 4 beras jagung, 1 beras merah ini, ayamnya padat ya, dipegang lentur, terus bobotnya ringan. Ke ayam ini bobotnya ringan, sangat rekomendasi untuk jenis Pama atau Birma atau Mangon yang membutuhkan speed bosku. Oke. Tapi perlu digarisbawahi, meskipun pakannya ringan, kaki tetap harus wajib kenceng. Lah, cara ngencengkan kaki itu seperti apa? Ya diloncat di fisik itu bosku, biar otot kakinya terbentuk. Diloncat itu fungsinya biar otot sayapnya juga terbentuk. Jadi tembakannya tetap berbobot, meskipun badannya ringan. Oke, speednya dapat, bobot pukulannya juga dapat. Itu nanti grafiknya terus naik bosku, mengikuti jam terbangnya ayam. Kalau masih muda langsung dipaksa harus bagus ya nggak bisa. Di SMFC Faktor Lumajang juga bertahap. Oke, nggak waktu perawat perdana langsung ayam jadi gitu, nggak bisa yang seperti itu. Pastinya bertahap. Nanti bagusnya di abar kedua, ketiga, keempat itu baru kelihatan. Jadi itu minggu kedua mulai pagi sampai sorenya seperti itu bosku. Pakannya pakai 8:4:1, makannya jam berapa? Jam 3 sore. Oke, jadi fisiknya selama 20 menit kalau treadmill, kalau loncat semampunya ayamnya. Setelah diloncat atau di treadmill, ayam dilap ya, ditaruh di kandang umbaran. Jam 1, jam 2 sudah mulai masuk ke box untuk istirahat, nunggu jam makan. Jam makannya jam 3. Di SMFC Faktor Lumajang seperti itu. Untuk minumnya ditakar atau los? Untuk minumnya di los saja bosku, jangan ditakar. Oke, kalau ayamnya mau minum banyak silakan gitu. Kalau ayamnya mau minum sedikit ya silakan. Yang penting air minumnya disediakan los, jangan ditakar. Tuh, kalau minum nggak apa-apa los. Yang penting makannya ada takarannya. Makan bobot 3 kilo ke bawah itu cuma 1 on. Oke, kalau 3 kilo ke atas bisa 1,5 on untuk takaran pakannya. Di SMFC Faktor Lumajang seperti itu semua. Oke.
Jadi kalau sudah jelas, nanti kita lanjut ke fase yang ketiga. Terima kasih. Oke, kita jelaskan untuk fase kedua untuk jenis pakoi ya. Untuk jenis pakoi sama bosku, sarapan paginya seperti itu sama. Kalau kita pakai IAK sekarang ya, produk dari SMFC Faktor Lumajang sendiri bisa diorder di Shopee atau TikTok ya. Kalau nggak pakai IAK, pakai apa alternatifnya? Pakai Monster Pro dari Sasana Ngapa, itu bagus untuk sarapan. Full protein juga, itu extra fooding dari SN ya. Kalau nggak pakai itu bisa pakai tempe, tomat gula merah, pisang ataupun telur puyuh, itu juga bagus untuk sarapan. Sama, masalah sarapannya sama. Cuma latihan fisiknya berbeda, nggak sama seperti PAMA. Untuk jenis pakoi atau koingon ini harus digebrakin setiap pagi bosku. 5 gebrakan sampai 10 gebrakan. Jadi jangan sampai ayam ini nempel, cukup digebrakin saja. Ini supaya naluri serangnya bagus. Jadi habis digebrak satu kali dipisah, gebrak lagi, dipisah lagi, gebrak lagi, dipisah lagi. Jadi usahakan ayam ini ngejer. Yang pakoi ini usahakan harus nyerang. Oke, karena pakoi itu tipenya tipe serang, nalurinya harus bagus, tipe serangnya harus bagus, dijauhkan, dipisah, biar ngejar ini langkah kakinya biar juga bagus bosku. Setelah digebrak 5-10 gebrakan setiap pagi, jangan sampai nempel seperti ini ya, jangan sampai nempel, cukup digebrak-gebrakan saja. Setelah 5-10 gebrakan dimandikan full. Untuk minggu kedua ya, full mandikan dari atas sampai bawah, kepala, leher dikelucur, badan dilap, dikelucur ketiak, bawah juga dimandikan, basah semua. Setelah basah kita jemur. Jemurnya jangan sampai over bosku ya, jemurnya cukup sampai bulunya kering saja. Bulunya kering, ayamnya mangap sedikit, kita taruh di kandang umbaran. Kandang umbarannya seperti apa? Kita kasih kandang umbaran double, kanan kiri ayam saling terlihat, jadi ayam saling lari-lari kanan kiri. Oke, itu juga merupakan fisik dari pakoi. Berapa lama waktu ngumbarnya di SMFC Faktor Lumajang? Cukup 3 jam saja untuk tipe ayam pukul, supaya nanti pas waktu laga tenaganya tidak kempos, tidak boros bosku. Jadi di fisik selama 3 jam di kandang umbaran seperti itu saja. Kalau nggak punya tenggaran double, cara fisiknya seperti apa? Bisa di glitter. Di glitter fungsinya biar teknik kanan kirinya bagus, langkahnya juga bagus. Kalau nggak punya glitteran seperti apa? Kalau nggak punya glitteran, punya treadmill, bisa di treadmill. Ngelatih langkah juga bagus bosku. Yang penting ayamnya mau jalan. Oke, 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, diukur kemampuan ayamnya. Kalau kuatnya cuma 5 menit, jangan dipaksa ke 10 menit. Kalau mampunya cuma 10 menit, jangan dipaksa ke 15 menit. Jadi kita harus mengikuti kemampuan ayamnya, jangan terlalu dipaksa. Setelah di fisik seperti itu, seperti apa mas? Kita taruh di box untuk istirahat. Jadi kita nggak perlu lama-lama untuk ngumbar ayam itu. Kalau jenisnya pakoi ya, untuk jenis pukul cukup 3 jam saja. Setelah 3 jam diangkat, dibersihkan kaki, langsung ditaruh di tempat box. Nunggu waktu makan jam 3 sore. Makannya juga sama. Kalau di SMFC Faktor Lumajang lebih dominan main ke kontes ya. Jadi pakannya kita pakai 8:4:1, 8 katul, 4 beras jagung, 1 beras merah. Untuk takaran pakannya 1 on, 3 kilo ke bawah itu kita pakai 1 on, 3 kilo ke atas bisa 1 on setengah. Oke, tergantung bobot ayamnya. Kalau ayamnya gede jangan dikasih 1 on. 3 kilo ke atas itu wajib dikasih 1 on setengah, karena ayamnya ukurannya besar bosku. Kalau 3 kilo ke bawah cukup dikasih pakan 1 on saja. Oke, kalau untuk yang main pro bisa pakai pakan jagung, bisa pakai jagung dan beras merah. Itu silakan ditakar sendiri kalau mau main pro ya. Karena kalau pro itu nggak butuh bobot timbang, nggak sama seperti kontes. Jadi bebas. Yang penting ayamnya tidak kegemukan. Jadi itu cara ngerawat pakoi di minggu kedua. Fisiknya seperti apa, sarapannya seperti apa, makannya seperti apa. Jadi wajib ditonton, jangan di skip-skip biar nggak salah paham. Terima kasih. Untuk minggu ketiga waktunya ayam istirahat penuh selama 1 minggu bosku. Jadi kita jelaskan secara rinci, secara detailnya ya. Untuk jenis pakoi dan PAMA sama masalah istirahatnya. Jadi disimak, ini sama aja, nggak kita bedakan ya. Jadi waktu istirahatnya itu sama.
mulai Senin pagi ya, di minggu ketiga waktunya istirahat, ayam nggak usah dimandikan ya, cukup dibersihkan muka sama kakinya saja sama pantat, itu diumbar. Diumbar pun jangan sampai ada ayam di kanan kirinya, biar aktivitasnya terbatas, biar cuma rileks saja. Jadi umbar, jalan-jalan, loncat saja, mandi pasir. Jadi jangan dimandikan selama minggu ketiga ini, jangan dimandikan ayam, biar mereka main-main, mandi pasir, rileks ayamnya ya, nggak usah difisik-fisik. Sarapannya tetap sama, dikasih sarapan pagi. Setelah dikasih sarapan pagi, dilap-lap muka sama kaki, diumbar. Nanti setelah 3-4 jam baru diangkat, ditaruh di box untuk istirahat. Ngumbarnya cukup 3-4 jam saja waktu istirahat di minggu ketiga, oke, menjelang pertandingan. Nanti kalau sudah H-3 itu wajib dikerodong full, bosku. Dikerodong full, nggak usah diumbar sama sekali, nggak usah dimandikan sama sekali selama 2 hari. Jadi kalau tarungnya Minggu, Jumat, dan Sabtu ini ayam full istirahat, pakai kerodong nggak apa-apa, nggak pakai kerodong juga nggak apa-apa. Tapi kalau di kandangnya itu teduh ya, nggak panas, silakan dikerodong, ditutup lebih bagus, lebih baik, biar ayam full istirahatnya, nggak terganggu. Jadi tempatnya, ruangannya harus disediakan khusus untuk ayam yang sudah siap laga ya. Selama 2 hari itu diasingkan, di full kerodong, biar ayamnya istirahat, tidak terganggu dengan ayam-ayam yang dirawat, tidak terganggu dengan ayam-ayam yang lain. Jadi seperti itu saja waktu perawatannya di minggu ketiga. Masalah sarapannya sama, paginya dikasih sarapan nggak apa-apa. Untuk sorenya tetap jalan multivitamin sampai hari Jumat saja. Jumat, Sabtu sudah tidak pakai vitamin atau obat-obatan apapun. Full kosong. Untuk Jumat dan Sabtu ini jamu multivitamin dikosongkan. Jangan sampai dikasih apapun. Oke, menjelang pertandingan H-3 itu kosong, istirahat penuh, istirahat total, supaya di hari H pas waktu laga ayam kondisinya fit 100% maksimal. Jadi itu yang bisa kita terangkan secara detail ya, yang kemarin kurang jelas, jadi kita jelaskan di video kali ini. Mohon disimak sampai akhir videonya. Kalau belum paham, diulangi lagi dari depan, diulangi lagi dari awal, jangan di skip-skip sampai video ini berakhir. Oke, jadi sekian yang bisa saya jelaskan. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan di komentar. Saya coba jawab pakai video sebisanya. Oke, terima kasih.